Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Sekarwangi, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Golongan 3 Kabupaten Sinjai tahun 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang perawatan bayi baru lahir yang perlu diketahui oleh orang tua bayi. Merawat bayi baru lahir seringkali menjadi tantangan sendiri bagi orang tua yang baru pertama kali mempunyai anak. Sebab, tak bisa dipungkiri, bayi newborn akan sangat membutuhkan perhatian lebih di momen-momen awal kehidupannya. Pasangan orang tua baru seringkali mengalami kekhawatiran dalam pengasuhan bayi baru lahir, tetapi tidak perlu khawatir karena hal ini dapat direncanakan dan dipelajari. Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, pemberian vitamin K dan salep mata. Setiap bayi baru lahir perlu mendapatkan vitamin K lewat suntikan. Pentingnya vitamin K untuk newborn ini adalah untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah perdarahan yang bisa terjadi pada bayi. Vitamin K juga penting bagi bayi baru lahir karena kadar vitamin ini dalam tubuhnya masih sangat sedikit. Padahal, bayi baru lahir sangat memerlukan vitamin ini dalam jumlah yang cukup untuk proses pembekuan darah. Sebab, bayi yang kekurangan vitamin K akan rentan mengalami perdarahan. Jika tidak dicegah dengan pemberian vitamin K lewat suntikan, kondisi perdarahan tersebut dapat membahayakan bayi. Bayi baru lahir akan mendapatkan salep antibiotik untuk matanya. Rupanya, salep ini dioleskan secara rutin pada mata semua bayi baru lahir untuk mencegah konjungtivitis neonatal yang menyebabkan radang konjungtiva selama 4 minggu pertama kehidupan bayi. Konjungtivitis neonatal dapat menyebabkan kebutaan, namun mudah dicegah dengan salep mata antibiotik segera setelah lahir. Yang kedua, IMD atau inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini bermanfaat untuk mengurangi angka kematian bayi dan membantu menyukseskan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, IMD dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi karena bakteri baik di kulit ibu akan masuk ke tubuh bayi dan lebih lanjut lagi, bayi akan mendapatkan ASI pertama atau kolostrum yang sangat banyak mengandung zat-zat kekebalan tubuh. Tidak perlu cemas bila proses IMD bayi belum sampai melakukan kegiatan menyusui yang sebenarnya, karena proses ini sendiri sudah meningkatkan peluang keberhasilan menyusui. Setelah bayi dikeringkan, bayi ditengkurapkan di atas dada atau perut ibu. Kulit bayi menempel dengan kulit ibu dan mata bayi diletakkan sejajar dengan puting susu ibu. Ibu dianjurkan menyentuh bayi dan menyangga ringan bagian bokong bayi. Bayi diberi topi dan diselimuti. Biarkan bayi mencari sendiri puting ibu. Jika setelah 1 jam kontak kulit ke kulit belum terjadi proses menyusui dini, ibu dibantu untuk mendekatkan bayi ke putingnya dan bayi diberi waktu untuk melanjutkan kembali proses tadi selama setengah sampai 1 jam. Alangkah baiknya jika ibu dapat didampingi oleh suami atau keluarga. Yang ketiga, memandikan bayi baru lahir. Saat lahir, bayi belum perlu dimandikan. Bayi masih memiliki lapisan pelindung yang terlihat seperti lemak berwarna keputihan yang berfungsi untuk menjaga suhu bayi. Setelah 6 jam, bayi dapat dilap dengan air hangat saja. Sebelum tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan kain lap atau spons. Setelah tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Hati-hati kepala terendam dalam air. Gunakan air hangat-hangat kuku, sabun, dan sampo khusus bayi. Sebaiknya tidak memandikan bayi terlalu pagi maupun terlalu sore. Saat melakukan perawatan kulit bayi, prinsipnya menggunakan seminimal mungkin zat-zat yang berkontak dengan kulit karena kulit bayi masih sangat sensitif. Adapun cara memandikan bayi baru lahir, yaitu yang pertama, pastikan area tempat memandikan bayi hangat atau tidak dingin. Yang kedua, gunakan air hangat untuk memandikan bayi. Yang ketiga, usap daerah wajah hingga leher terlebih dahulu. Yang keempat, setelah mandi, pastikan seluruh area permukaan tubuh bayi kering. Dan yang kelima,
Jangan menabur bedak di daerah tali pusat yang belum lepas dan daerah kemaluan karena dapat menyebabkan iritasi. Berikut ini adalah contoh video cara memandikan bayi. Selanjutnya, yang keempat, perawatan tali pusat. Tali pusat bayi yang baru lahir umumnya akan mengering dan akan terlepas dengan sendirinya pada usia 7 hari. Meski begitu, tak menutup kemungkinan tali pusat bisa saja terlepas hingga bayi berusia 10-14 hari. Menurut ketentuan medis, tali pusat tidak perlu perawatan khusus. Pemberian jamu-jamuan, cairan obat, atau dicuci dengan sabun pun tidak diperlukan. Tali pusat juga tidak perlu dibungkus dengan kain kasa yang kering dan jangan ditutup dengan popok maupun gurita. Cara merawat tali pusat bayi yang baru lahir cukup dengan menjaganya tetap kering dan bersih. Usahakan agar tali pusat bayi tidak basah, tidak terkena air seni maupun feses. Jika tali pusat kotor, segera lap dengan waslap yang direndam dengan air bersih, lalu keringkan dengan kain bersih. Namun setiap kali ingin membersihkan tali pusat, cuci tangan terlebih dahulu dan keringkan tangan dengan benar. Jika terdapat tanda infeksi seperti kemerahan atau bengkak pada tali pusat ataupun kulit di sekitarnya, atau berbau busuk dan terlihat nanah, segera konsultasikan dengan dokter. Berikut ini adalah contoh video perawatan tali pusat. Yang kelima, pola buang air dan mengganti popok. Bayi normal akan BAK dalam 24 jam pertama dan BAB paling telat dalam 48 jam pertama. Jika ini tidak terjadi, bayi perlu diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, bayi akan BAK 5-6 kali per hari dan BAB 3-4 kali per hari. Warna BAK yang baik adalah jernih dan tidak berwarna pekat, sedangkan warna BAB akan berubah dari warna hitam pekat menjadi hijau dan akhirnya berwarna kekuningan pada sekitar usia 5 hari. Jika tidak terjadi perubahan warna BAB, harus dilakukan evaluasi kecukupan ASI. Jika ibu menemukan darah pada kemaluan bayi perempuan saat awal-awal kelahiran, ibu tidak perlu khawatir karena hal itu disebabkan bayi masih dipengaruhi hormon ibu. Keadaan tersebut masih dianggap normal. Dalam perawatan bayi baru lahir, masalah mengganti popok juga menjadi hal yang harus paling sering dilakukan. Popok yang basah tidak hanya akan membuat si kecil merasa kurang nyaman, namun juga meningkatkan risiko iritasi atau ruam popok pada kulit bayi. Saat mengganti popok, pastikan si kecil sudah ditidurkan di tempat yang nyaman dan bersih. Sebaiknya hindari mengganti popok bayi di tempat yang kurang terjaga higienitasnya seperti kamar mandi umum, karena berisiko meningkatkan infeksi dan paparan bakteri. Hal lain yang harus diperhatikan adalah memilih ukuran popok yang tepat untuk si kecil. Bersihkan dan keringkan kulit bayi dengan sempurna saat mengganti popok, sehingga si kecil merasa bersih dan nyaman. Segera ganti popok jika basah dan kotor. Bersihkan kulit bayi dari kotoran dengan cara mengusap lembut kulit yang kotor dengan kain bersih yang dibasahi air hangat. Untuk genitalia perempuan, usap searah dari depan ke belakang. Untuk bayi laki-laki, bersihkan area belakang skrotum. Jangan menaburi dengan bedak pada area kelamin bayi.
Selanjutnya, yang keenam, nutrisi bayi dan tanda bayi lapar. Susui bayi sesering mungkin, minimal tiap 3 jam sekali. Pastikan bayi menghisap dengan benar. Berikan ASI eksklusif 6 bulan pertama, artinya hanya ASI saja, tidak ada tambahan yang lain. Bayi lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap, ah. Jangan tunggu bayi menangis baru menyusuinya. Berikan ASI sesuai kemauan bayi, jangan dijadwal. Normalnya, bayi akan menetek selama 5-30 menit. Jika di luar itu, evaluasi proses menyusui. Jika ibu terpisah dengan bayi, lakukan pemerahan ASI dan berikan ASI menggunakan sendok atau cangkir agar ketika ibu sudah bersama bayi lagi, bayi tetap dapat menetek dengan ibu. Selanjutnya, yang ketujuh, ketahui jam tidur bayi. Dalam sehari, bayi dapat tidur sampai total 20 jam, yang terpecah dalam periode-periode tidur 20 menit hingga 4 jam. Usahakan kamar bersuhu sejuk, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dan mendapatkan cahaya serta ventilasi yang cukup. Posisi tidur yang dianjurkan adalah posisi terlentang, karena dapat mencegah terjadinya sindrom kematian mendadak bayi. Tempat tidur bayi sebaiknya menggunakan alas yang rata dan tidak terlalu lembut. Hindari menggunakan benda-benda yang dapat menutupi kepala bayi. Meski bayi sangat sering tidur, bukan berarti mengabaikan waktu makan dan menyusuinya. Bayi perlu menyusu setiap 2-3 jam. Anda perlu membangunkan si kecil bila ia masih tidur ketika waktunya makan. Mengapa penting untuk membangunkan bayi di waktu menyusu? Ini untuk menaikkan berat badan si kecil dan biasanya terjadi di beberapa minggu pertama kehidupan bayi. Setelah ia kenyang, Anda boleh membiarkan tidur lebih lama. Selanjutnya yang kedelapan, imunisasi. Imunisasi merupakan perlindungan wajib bagi anak untuk melindungi dari berbagai penyakit. Adapun manfaat imunisasi yaitu memberikan efek perlindungan maksimal terhadap penyakit dan merangsang kekebalan tubuh bayi untuk melawan penyakit berbahaya. Anak yang tidak diimunisasi memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Ini karena tubuh tidak memiliki sistem pertahanan khusus yang dapat melindungi tubuh dari penyakit-penyakit berbahaya tertentu, sehingga kuman akan semakin mudah berkembang biak dan menginfeksi tubuh anak. Selanjutnya, cara menggendong. Cara menggendong yang benar merupakan salah satu hal dasar yang perlu dipelajari dalam perawatan bayi baru lahir. Tentunya orang tua ingin menggendong si kecil dan membuatnya merasa nyaman, bukan? Berikut adalah beberapa tips yang harus diperhatikan saat menggendong bayi yang baru lahir. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Sistem kekebalan tubuh bayi yang baru lahir belum berkembang dengan sempurna. Karena itu, sebelum menggendong si kecil, selalu pastikan bahwa tangan bunda dan ayah sudah berada dalam keadaan bersih. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kesehatan si kecil dan mencegah risiko kontaminasi bakteri yang bisa memicu penyakit. 2. Sanggah bagian kepala dan leher dengan lengan. Kepala bayi adalah bagian tubuhnya yang paling berat. Ditambah lagi, leher si kecil juga belum bisa menopang kepalanya dengan baik. Jadi, pastikan bunda dan ayah menyangga kepala dan leher bayi dengan baik saat menggendong si kecil. Pastikan leher dan kepalanya tertahan oleh lengan agar bayi merasa nyaman. Yang ketiga, pilih posisi paling nyaman. Bila bunda dan ayah masih merasa canggung menggendong si kecil, gendonglah ia sambil duduk terlebih dahulu. Bunda juga bisa menggunakan alat bantu seperti gendongan atau bantal khusus. Kenyamanan setiap orang dalam menggendong bayi juga berbeda. Jika bunda lebih nyaman menggendong dengan tangan kiri sebagai tangan utama, letakkan kepala dan badan si kecil di tangan kiri. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, hindari mengguncang bayi. Guncangan yang berlebihan bisa menyebabkan perdarahan otak atau bahkan kematian yang sering disebut dengan sindrom bayi terguncang.
Karena itu, hindari gerakan yang terlalu berlebihan seperti mengguncang, melempar, atau mengayun bayi terlalu kencang. Pastikan si kecil tetap nyaman dan seolah sedang berada di tempat tidur saat berada dalam gendongan bunda atau ayah. Selanjutnya, ada beberapa tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh orang tua bayi, yaitu bawa segera bayi Anda ke petugas kesehatan terdekat jika bayi mengalami demam atau suhu di bawah 36,5 derajat Celcius, muntah disertai kembung atau tidak ada BAB, kejang, sesak napas, terdapat nanah di mata, malas menyusu dan lebih banyak tertidur, kuning sampai berusia 2 minggu, tali pusat berbau, kemerahan atau berdarah, dan BAB mencret. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada bayi baru lahir yaitu tidak perlu menggunakan gurita, cukup dengan menggunakan kaos dalam saja. Jangan membedong terlalu ketat karena tidak ada hubungannya dengan kaki X atau O karena kaki bayi masih M-shape. Jangan memberikan ramuan-ramuan pada tali pusat dan cukup pastikan bersih dan kering. Bayi jangan tidur miring. Bayi di bawah 6 bulan jangan dikasih MPASI. Itulah tadi beberapa hal tentang perawatan bayi baru lahir yang harus diketahui oleh orang tua bayi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.